Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irma Deka. Gimana kabarnya teman-teman? Bunda-bunda semua semoga sehat selalu, bahagia selalu. Terima kasih untuk teman-teman bunda-bunda semua yang udah ngeklik video ini. Alhamdulillah siang ini panas terik seperti biasanya. Agar lebih semangat untuk aktivitas siang ini, aku sambil mendengarkan musik karena kebetulan anakku juga lagi main. Jadi biar ada suara-suara gitu. Siang hari ini aku mau masak menu kesukaan suami. Ini lebih tepatnya siang menuju ke sore. Jadi pas lagi masak ini tuh habis asyar gitu. Memang jam-jam segitu tuh waktunya aku buat masak kedua. Kenapa masaknya nggak sekalian? Karena kayak urap gini, seandainya masak dari pagi dia bakalan basi, cepat basi sih lebih tepatnya ya teman-teman. Oke, tadi udah aku rebus untuk kacang panjangnya, itu yang pas aku beli belanja mingguan, aku beli 5.000. Terus di sini untuk kelapanya juga mau aku kukus. Jadi untuk urap ini tuh bumbunya bisa mentah ya untuk apa namanya si kelapanya. Jadi yang direbus cabenya aja. Tapi kalau dikukus seperti ini dia lebih tahan lama. Nah, untuk bumbunya seandainya nih ada lebihan kita simpan aja di box kontainer seperti itu, tutup rapat sampai 3 harian itu tuh nggak bakal basi kalau kelapanya dikukus bener-bener mateng ya. Ini supaya nggak terlalu kotor banget karena kelihatan kotor sekali. Jadi aku lap-lapin sedikit. Gimana nih di daerah teman-teman udah ada hujan belum? Di sini pas hari apa itu ya hujan sekali-kalinya. Terus pas kemarin itu pagi-pagi ada gerimis sedikit tapi nggak jadi akhirnya. Jadi di Tangerang tuh suhunya Masya Allah banget, kadang sampai 34, pokoknya di atas 30 itu tuh rasanya maknyos banget. Kalau malam juga berasa di tembok tuh kerasanya panas, biasanya enggak. Ini untuk kangkungnya, kok kangkung sih? Kacang panjang, kalau aku rebus biasanya aku kasih garam gitu, supaya dia tetap hijau. Sambil nungguin itu kompornya menyala semua, aku sambil mengerjakan yang lain. Jadi sekali dayung 2 kerjaan 3 kerjaan terlampaui. Ini aku mau bikin untuk jamu suami karena kebetulan udah habis kan. Jadi aku memang bikinnya nggak banyak, jadi kayak sebotol, teko gitu. Nanti kalau udah habis seandainya suami pengen lagi baru aku bikinkan. Ini untuk kacangnya dia udah mateng. Kalau suami dia lebih senang yang masih agak cekrak-cekrak. Mau itu kacang panjang, mau itu kangkung, mau itu bayam. Jadi senangnya yang masih ada suara-suaranya gitu. Ini nggak langsung aku buang buat airnya, jadi aku biarkan dulu biar dia itu adem dulu, baru aku buang. Karena aku belum belanja buat perlengkapan-perlengkapan dapur, kayak kacang gini nih, kok perlengkapan bahan-bahannya. Biasanya aku beli yang udah mateng gitu 5.000, nanti dapatnya satu toples kisaran 500 ml. Karena belum beli jadinya aku beli yang mentah. Di sini aku pakai 3 bungkus aja yang harga 500-an. Nah, ini untuk si kelapanya dan juga cabenya udah matang. Langsung aja di sini aku mau racik buat bumbu-bumbunya. Karena garam aku juga habis, jadi ini aku minta di rumah Mimi. Untuk bumbunya di sini aku pakai garam penyedap rasa, terus bawangnya itu mentah, udah dicuci, terus cabe. Lebih enak seperti ini ya teman-teman, bawangnya itu dibanyakin untuk bawang merahnya. Ini bisa ya bumbunya buat reco bonteng. Jadi kalau reco bonteng tuh dia bonteng apa ya? Timun. Timunnya itu mentah yang buat lalapan tuh di itu kayak abang-abang batagor atau abang-abang ketoprak dicaca-caca terus dicampurin diaduk bareng sama bumbunya, itu namanya reco bonteng. Nah, bumbunya sama cuma beda di bahan. Masak urap. Urap kacang.
untuk papa. Papa siapa? Papa Evan ya, papa mama, papa Evan. Kalau untuk urap bisa pakai apa namanya, bayam, terus bisa pakai kangkung, bisa pakai kacang panjang. Tapi kalau aku lebih seringnya tuh kacang panjang dan juga kangkung. Jangan lupa ditambahkan dikasih air panas. Kalau bayam dia teksturnya kering, nggak berair gitu, jadinya kurang ini. Lebih enak di sayur bening kalau kata suami. Di sini aku lagi racik untuk bumbunya karena sudah halus dan juga bisa langsung dicampur. Jangan lupa juga untuk dikoreksi rasa. Nah, lebihan kelapa bisa kita gunakan nanti. Untuk hari ini, menu sore ini atau siang ini, aku cuma kayak gini aja. Itu masih ada lebihan telur karena tadi tuh aku habis dadar telur juga, aku minta makan pakai telur dadar. Jadi aku beli seperempat, terus itu masih ada lebihan satu karena aku gorengnya 3. Ini untuk pancinya udah aku cuci terlebih dahulu sebelum aku gunakan untuk merebus apa namanya, jamu. Karena kemarin pas aku bikin jamu terus di panci yang langseng itu katanya kan nggak boleh, kurang bagus. Makanya sekarang aku kalau misalnya bikin jamu itu tuh ngerebusnya di panci yang ungu ini. Jadi kalau untuk teko dia khusus buat rebus-rebus air biasa aja. Karena kan nanti kuningnya nempel. Nah, kalau di wajan yang itu, di panci yang itu tuh dia kuningnya nggak nempel ya teman-teman. Ini untuk telurnya masih ada, jadi nanti kalau misalkan suami pulang aku ceplokin aja biar lebih anget. Nah, itu biar aku sama anakku ataupun diganti anakku yang ceplok. Alhamdulillah dia anteng main sendirian. Aku lebih nyaman atau lebih enak buat beberes ketika dia itu main di rumah dibandingkan main di luar. Karena kalau dia main di luar gitu ya, nggak kepantau, was-was, takut main jauh, takut gimana, takut gimana. Di malam hari setelah suami pulang kerja dan juga udah makan, aku langsung pergi ke toko agen, sekalian aku mampir ke tukang ayam. Ini aku beli ayam yang 1 ekor, terus di sini aku mau ungkap terlebih dahulu. Jadi aku lagi menyiapkan buat bumbu-bumbunya. Ini aku bikinnya lebih banyak ya bumbunya. Karena untuk ikan juga yang pas lagi belanja mingguan aku beli, itu kan belum aku bumbuin. Jadi biar sekalian aja. Mungkin juga nih di video kali ini, bukan mungkin, tapi memang di video kali ini durasinya sedikit lebih panjang karena pekerjaan rumah aku, pekerjaan hari ini nih padat merayap seperti saat kita lagi mudik. Sangat-sangat produktif alhamdulillah. Ini ikan yang kemarin kan aku beli ada 2 gitu tuh, setengah kilo. Ini ikan nila. Untuk ayamnya aku beli 1 ekor. Karena sekarang aku lebih sering beli ayam tuh yang 1 ekor, dikarenakan harganya nggak beda jauh. Kayak seandainya aku beli yang paha-paha setengah kilo, itu kisaran dapatnya 4, harganya 20.000. Terus kalau misalkan sekilo dapatnya 8 potong. Nah, untuk ayamnya sendiri itu tuh tergantung ukuran, ada yang 50.000, ada yang 40, ada yang 60. Aku biasanya beli yang harga 50-an ataupun 45.000 gitu. Ini ikannya udah aku koclok-koclok biar bumbunya merata, terus langsung aja dimasukin ke kulkas. Nah, itu nanti dia bumbunya ngeresep sampai ke dalam-dalam. Karena aku belanja di warung agen buru-buru, pengen cepet-cepet takut kemalaman, jadi aku nggak record. Aku cuma mau nge-share untuk cara aku menyimpan-nyimpan aja ataupun refill-refill. Jadi aku mau menyiapkan buat toples-toples yang akan dipakai. Nah, ini yang kemarin nanyain ya, nyimpan di kardus kayak gini tuh dia kena rayap enggak? Alhamdulillah enggak ya teman-teman. Yang penting dia itu enggak nempel langsung ke lantai, dan dia itu temboknya jangan nempel, apa ya, kardusnya jangan nempel ke tembok yang lembab. Karena kalau seandainya dia itu nempel langsung di lantai, itu kan lembab ya, jadinya akan mudah buat dirayapin. Nah, kalau ada jarak ataupun ada papan kayak gini nih, kayak lemari aku atau kayak di atas wastafel, alhamdulillah itu tuh enggak.
Ini aku beli minyak harganya 30.000, kalau di kemasannya mah harganya 28.000 ya. Ini aku beli 30.000, kalau sebulan aku memang biasanya itu tuh pakainya cuma bukan 1 liter, itu mah 2 liter ya. Iya kan, bener gak sih? Ya pokoknya satu bungkus itu tuh untuk 1 bulan, kadang lebih, kalau kurang juga paling kurang 2 harian gitu. Terus aku beli tepung terigu karena rencananya aku mau bikin buat goreng-gorengan, jadi lagi kepengen makan goreng-gorengan kayak bakwan jagung, terus gorengan oncom kayak gitu-gitu. Karena nggak muat, jadi aku pakai 2 toples yang besar dan juga toples yang kecil, karena kalau besar semua dia itu bakal kelebihan gitulah, nggak pas. Nah kalau di sini dia posisinya pas porsi. Terus juga aku beli kacang tapi masih mentah, kacang sambal, terus aku goreng sendiri, harganya 5.000. Nah ini untuk si tepungnya aku lupa harganya berapa, pokoknya untuk teman-teman mungkin pada nyariin ya. Aku nggak pernah belanja bulanan karena memang belanjanya itu di agen, terus juga nggak banyak, hanya beberapa aja. Kayak hari ini nih aku cuma beli minyak, terus beli tepung, beli ini penyedap, beli kacang tanah, terus beli mie ini nih, mie kayak gini karena aku lagi demen bikin bakpia mie. Ini untuk penyedapnya nggak ada yang kemasan besar, yang satu bungkus gitu tuh lagi kosong, jadi yaudah aku ambil yang renceng aja. Untuk kentang ini aku geser-geserin karena untuk sebelahnya mau aku taruhin buat tempat telur, jadinya biar nggak kebanyakan tempat, satu tempat bisa untuk 2 gitu. Penyimpanan telur dan juga kentang aku di suhu ruang ya teman-teman. Untuk cara penyimpanan telur itu tuh dia simpang siur nggak sih, kayak ada yang berpendapat disimpan di kulkas itu nggak apa-apa, yang penting kotorannya dielap-elapin gitu. Terus ada yang mengatakan untuk menyimpan di suhu ruang. Kalau teman-teman gimana nih, simpan di kulkas atau suhu ruang? Nah ini untuk penyedap rasanya aku mau isi ulang, jadi biar botolnya itu nggak kosong. Terus tadi akhirnya aku beli garam di warung, anakku yang suruh beli. Sekarang dia udah bisa kayak misalkan dimintain tolong beli cabe atau beli bawang ataupun beli penyedap atau beli garam, beli sampo kayak gitu-gitu ke warung. Terus aku kasih kertas gitu, takutnya eh, apa ya, yang jual nggak ngerti gitu sama omongannya. Ini kacangnya aku beli 5.000, cuma dapat setengah aja. Langsung aja aku mau rapi-rapihin ke tempat-tempatnya gitu. Untuk tepung aku simpan di sini aja. Jadi aku nggak beli tepung yang warna-warni, ya tepung beras, tepung itu, karena rencananya mau bikin gorengan aja. Ini ayam ungkepnya juga alhamdulillah sudah ngeresep, bumbunya udah asat, udah saat gitu. Itu 1 ekor, jadi lebih enak yang 1 ekor ya teman-teman menurut aku. Untuk penyimpanan yang aku maksud suhu ruang seperti ini, karena kalau kentang kan dia lebih bagus itu tuh nggak kena cahaya ya, jadi yang gelap-gelap. Alhamdulillah malam ini sangat produktif. Jadi malam ini suami kebetulan lagi narik juga, tadi habis belanja, terus rebahan-rebahan, masya Allah tabarakallah, alhamdulillah ada rezeki. Jadi dinyalain, tahu-tahu ada orderan masuk, jadi ya udah kata suami diambil lalu dia nganterin. Untuk stokan-stokan ataupun yang nggak aku masukin ke toples, aku simpan aja di keranjang ini, keranjang DIY. DIY. Malam ini aku nggak nyuci piring karena udah kecapean, jadi ya udah besok aja. Yang penting sisa-sisa makanan itu dibuang ya teman-teman, karena nanti itulah bisa cari di Google ya. Untuk ayamnya langsung aja aku masukin ke 1 box kontainer seperti ini, karena kebetulan tempatnya juga masih terisi sama sayur-sayur.
Jadi mau aku pisah-pisahin tuh nggak ada tempatnya. Itu masih ada satu lagi. Itu buat kangkung. Jadinya ya udah aku satuin tuh bumbunya. Ini enak banget sih kalau misalkan digoreng gitu tuh. Jadi kalau ngungkep ayam enaknya sampai asat seperti itu saat ya. Saat apa asat sih sama aja. Sebelum aku istirahat, sebelum tidur, sebelum beranjak dari dapur, aku mau lap-lapin supaya besok pagi mau masak udah bersih, nggak usah lap-lap lagi. Untuk takaran citron ataupun asam sitrat, jadi satu botol itu bekas soda, aku pakainya 1,5 sendok pakai sendok mixu ya. Soalnya kalau asam sitratnya terlalu banyak, saat kita nyemprotin itu tuh agak perih di mata. Meskipun nggak ke mata ya, kita semprotin nih ke depan. Semprot gitu. Itu akan memberikan efek kayak agak pedih di mata seperti itu saat kita lagi ngelap-ngelapin gini kalau kebanyakan. Makanya itu tuh nggak usah banyak-banyak, tapi itu dia udah beraksi. Karena bekas kunyit jadi nggak langsung hilang, tapi nanti lama kelamaan kuning-kuning itu tuh bakal hilang dengan sendirinya. Alhamdulillah malam ini kerjaan aku beres semua, kerjaan aku selesai semua, dapur juga udah rapi meskipun belum nyuci piring. Terima kasih udah nemenin aktivitas aku hari ini. Jika ada salah kata, salah ucapan, mohon maaf, mohon diluruskan karena aku hanya manusia biasa. Sampai di sini dulu untuk kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kegiatan aku berikutnya. Salam sehat, salam semangat. Jangan lupa untuk bersyukur. Selamat malam, tapi tayangnya siang-siang, gak apa-apa ya.